Assalamualaikum. Selamat datang dalam perjalanan yang menakjubkan melintasi waktu dan ruang, merunut jejak peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Selamat datang dalam eksplorasi sejarah Islam. Dalam hitungan abad, agama ini telah membentuk, memimpin, dan mengilhami miliaran jiwa di seluruh dunia. Sejarah Islam meliputi perkembangan politik, sosial, ekonomi, militer, dan budaya peradaban Islam. Jumhur sejarawan, 1, mencatat bahwa Islam berasal dari kota Makkah dan Madinah pada awal abad ke-7 Masehi. 2. Penyebaran Islam melalui adat Islam. Ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya yang sudah ada berkembang sebelumnya, mau tak mau, menyisakan warisan agama lama dan kepercayaan yang ada, yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu, untuk melestarikan kemudian dibersihkan dari anasir syirik. Pembersihan anasir syirik ini merupakan satu upaya untuk meneguhkan konsep monoteisme, tauhid, dalam ajaran Islam. 3. Garis waktu berikut ini dapat menyajikan pedoman visual kasar untuk pemerintahan-pemerintahan paling penting di dunia Islam sebelum Perang Dunia Pertama. Garis waktu ini mencakup pusat-pusat kekuatan dan budaya bersejarah, termasuk Jazirah Arab, Mesopotamia, Irak modern, Persia, Iran modern, Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Israel modern, Mesir, Maghrib, Afrika Barat Laut, Al-Andalus, Iberia, Transoksiana, Asia Tengah, Hindustan, termasuk Pakistan, India Utara, dan Bangladesh. Modern, dan Anatolia, Turki modern. Mestinya ini adalah perkiraan, karena kekuasaan pemerintahan untuk beberapa wilayah kadang dibagi antar pusat kekuatan, dan kekuasaan di pemerintahan besar sering tersebar di beberapa dinasti. Contohnya, selama tahap akhir kekhalifahan Abbasiyah, bahkan ibu kota Baghdad secara efektif diatur oleh dinasti lain seperti Buayhi dan Seljuk. Juga Turki Utsmani biasa mengirim otoritas eksekutif atas provinsi-provinsi terluar ke penguasa setempat, seperti di Aljazair, B di Tunisia, dan Mamluk di Irak. Kurangnya sumber tidak menjadikan kajian periode awal-awal sejarah Islam sulit. 4. Misalnya, sumber historiografis paling penting untuk asal-usul Islam adalah karya Al-Tabari. 5. Meskipun Al-Tabari dianggap sejarawan cakap menurut acuan zaman dan tempatnya, dia menggunakan secara bebas sajian-sajian mistis, legenda, stereotip, terdistorsi, dan polemik mengenai materi subjek, yang bagaimanapun juga secara Islam bisa diterima, dan dia menjelaskan permulaan Islam padahal dia terpaut beberapa generasi setelah peristiwanya. Al-Tabari meninggal 923, 6, 7. Beragamnya pandangan mengenai bagaimana menangani sumber-sumber tersedia memicu berkembangnya 4 pendekatan berbeda terhadap sejarah awal Islam. Masing-masingnya memiliki pengikut sampai hari ini. 8, 9, 2. Metode deskriptif menggunakan garis besar tradisi Islam, sambil disesuaikan untuk cerita-cerita mukjizat dan pengakuan yang berpusat pada keyakinan dalam sumber-sumber tersebut. 10. Edward Gibbon dan Gustav Weil mewakili beberapa sejarawan awal yang mengikuti metode deskriptif. Setelah abad ke-8, kualitas sumber-sumber meningkat. 14. Sumber-sumber yang membahas masa awal dengan kesenjangan masa adat dan budaya yang cukup lebar tersebut sekarang mulai memberi catatan yang sifatnya semakin kontemporer. Kualitas catatan sejarahnya meningkat, dan sumber-sumber dokumentasi baru, seperti dokumen resmi, peninggalan-peninggalan zaman sejarah, pusaka-pusaka pada zaman penaklukan korespondensi, dan syair-syair, muncul. 14. Untuk zaman sebelum bermulanya Islam, pada abad ke-6, sumber-sumbernya juga unggulan, meskipun juga campuran kualitasnya. Terkhusus, sumber-sumber yang meliputi wilayah pengaruh Sasaniyah di abad ke-6 cukup buruk, sedangkan sumber-sumber untuk area Bizantium di waktu itu kualitasnya cukup baik, dan dilengkapi oleh sumber-sumber kekristenan Suriah untuk wilayah Suriah dan Irak. 15. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab. Karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat sumur Zam-Zam dan yang paling penting adalah Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun gajah yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April, 570 atau 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib.
Setelah kakeknya meninggal ia diasuh juga oleh pamannya yaitu Abu Talib. Nabi Muhammad kemudiannya menikah dengan Siti Khadijah ketika ia berusia 25 tahun. Ia pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad pernah diangkat menjadi hakim. Pada usia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir. Ia tidak menyukai suasana kota Mekah yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang pertama yang memeluk agama Islam, dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah, setelah turun wahyu Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahun 622, Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai hijrah. Semenjak peristiwa itu dimulailah kalender Islam atau kalender Hijriah. Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama Nabi Muhammad dengan hasil yang baik walaupun ada di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama-kelamaan para muslimin menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad wafat, seluruh jazirah Arab di bawah penguasaan Islam.